Empat pemain Barcelona dengan rating terburuk saat hadapi Bayern Munchen. Barcelona menelan kekalahan dari Bayern Munchen pada matchday kedua grup C Liga Champions 2022-2023. Skuad asuhan Xavi Hernandez menyerah dengan skor 0-2 di Allianz Arena pada Rabu 14 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat. Sebenarnya Barcelona tampil Spartan di sepanjang pertandingan, terutama di babak pertama dengan mencatatkan 10 tembakan. Sayangnya, para pemain Blaugrana kurang tenang memaksimalkan beberapa peluang. Petaka hadir selepas turun minum, Bayern Munchen langsung tampil kesetanan dengan mencetak 2 gol instan masing-masing dari tandukan Lucas Hernandez dan aksi menawan dari Leroy Sané. Di laga tersebut, performa para penggawa Barcelona bisa dibilang tidak buruk-buruk amat, namun justru performa para penggalang lini pertahanan yang tampil begitu mengecewakan. Siapa saja mereka? Berikut 4 pemain Barcelona dengan rating terburuk versi WhoScored. Ronald Araujo. Setelah berhasil mengomando lini pertahanan Barcelona dengan baik di babak pertama, bek Uruguay justru tampil antiklimaks di babak kedua. Araujo andil di gol kedua Bayern Munchen yang dicetak oleh Leroy Sané. Dia gagal membaca positioning Sané dengan memberikannya leluasa melakukan dribble hingga mendekati wilayah sepertiga akhir lalu mencetak gol. Araujo berhasil memenangkan duel udara 2 kali, 63 sentuhan, 1 intercept dan 1 tembakan on target. Atas performa yang ia tunjukkan di laga tersebut, WhoScored memberikan rating sebesar 6,1. Andreas Christensen. Dalam laga ini, Christensen langsung dipercaya Xavi berdua dengan Araujo sebagai bek tengah, dan sayangnya performanya tidak sesuai dengan harapan. Ex-pemain Chelsea itu tampil mengecewakan di lini belakang Blaugrana. Christensen hanya mampu melakukan 2 sapuan bersih dan 1 blok. Alhasil, ia digantikan pada menit ke-70 oleh Eric Garcia. Bek asal Denmark ini diberi rating 6,1 oleh WhoScored. Jules Koundé kurang maksimal saat dipasang di posisi bek sayap kanan oleh Xavi. Berkali-kali ia begitu kerepotan menghadapi kelincahan seorang Leroy Sané. Pemain Prancis tersebut hanya mampu mencatatkan 2 sapuan, memenangkan 1 duel udara, dan 81 sentuhan. Bahkan sebelum laga, Koundé sempat curhat atas penempatan posisi bermain di bek kanan. Saya tak akan pernah menolak untuk dimainkan, tapi biasanya saya main sebagai bek tengah. Saya mempertimbangkan itu posisi saya di mana saya bisa lebih hebat, ungkap Koundé dilansir dari ESPN. Berdasarkan performa yang ia tunjukkan, WhoScored memberikan rating 6,2 untuk Koundé. Marc-André ter Stegen. Terakhir adalah kiper asal Jerman Marc-André ter Stegen yang tampil agak mengecewakan. Kiper berusia 30 tahun itu gagal mengawal jala gawang Barcelona yang apik. Ia harus kebobolan 2 kali oleh penggawa Bayern Munchen. Sepanjang 90 menit berlaga, ter Stegen hanya melakukan 2 penyelamatan. Tak ada lagi kontribusi lebih yang menonjol darinya. Ex-kiper Borussia Mönchengladbach tersebut diberikan rating 6,5 oleh WhoScored. Xavi marah Barcelona kalah dari Bayern Munchen, memalukan. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez marah usai timnya kalah dari Bayern Munchen pada matchday kedua grup C Liga Champions 2022-2023. Pertandingan Bayern versus Barcelona di Liga Champions 2022-2023 berlangsung di Allianz Arena pada Rabu 14 September 2022. Duel Bayern versus Barcelona itu berakhir dengan skor 2-0 berkat gol dari Leon Goretzka pada menit ke-50 dan Leroy Sané pada menit ke-54. Xavi Hernandez marah dengan hasil ini. Menurut pelatih yang juga ex-pemain Barcelona tersebut, Robert Lewandowski dan kawan-kawan tidak layak mengalami kekalahan. Saya pikir kami lebih bagus dalam banyak hal. Kami mendominasi bola. Saya marah. Tim mendominasi tetapi akhirnya kalah, kata Xavi dilansir dari Marca. Kami sudah lebih baik tetapi ini tentang meraih kemenangan. Kami harus meningkat. Ini memalukan, ucap Xavi Hernandez melanjutkan. Saya kesal, saya tidak suka kalah dan kami tidak pantas mendapatkannya. Saya pikir kami lebih baik. Saya mencoba berkata jujur, kami mendominasi mereka, tuturnya. Barcelona mendominasi khususnya pada babak pertama. Barcelona melakukan 10 percobaan, 6 tembakan lebih banyak dari Bayern Munchen. Dari 10 kesempatan itu, Barcelona melepaskan 2 shot on target yang gagal berbuah gol. Meski marah karena Barcelona gagal menang, Xavi tetap mengapresiasi dan bangga dengan permainan timnya melawan Bayern Munchen dini hari tadi. Saya bangga, tetapi Anda juga harus bisa bersaing saat sepak pojok transisi.
dan efektivitas serangan. Kami harus meningkatkan itu, tutur Xavi. Kami harus mempertahankan hal-hal positif, hasilnya tidak sesuai harapan dan kami harus belajar dari kesalahan, ucapnya. Kekalahan ini adalah suatu kemunduran, hasil ini tidak pantas kami terima. Tetapi terjadi karena kesalahan kami, kata Xavi Hernandez. Kekalahan dari Bayern Munchen membuat Barcelona berada di urutan kedua klasemen grup C Liga Champions 2022-2023 dengan koleksi 3 poin. Barcelona memiliki jumlah poin yang sama dengan Inter Milan yang menempati urutan ketiga klasemen. Selanjutnya Barcelona bakal melawan Inter Milan pekan depan. Duel Inter Milan versus Barcelona akan berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza pada Rabu 5 Oktober 2022 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Mengalah, Barcelona turunkan klausul pembelian Anthony Griezmann. Klub La Liga Barcelona nampaknya bakal mengalah dalam saga transfer Anthony Griezmann. Mereka berencana untuk menurunkan klausul rilis sang penyerang agar Atletico Madrid mau keluar uang untuk merekrutnya. Seperti yang sudah diketahui, sejak musim lalu Griezmann dipinjamkan ke Atletico Madrid. Dalam kesepakatan transfer itu, Atletico Madrid harus membayar 40 juta euro jika mereka memainkan Griezmann dalam menit-menit bermain tertentu. Namun belakangan diketahui Atletico Madrid mencoba mengakali klausul tersebut. Sejak musim 2022-2023 digulirkan, Griezmann tidak pernah menjadi starter di mana ia selalu bermain di atas menit ke-60. L'Equipe mengklaim bahwa Barcelona sebenarnya kesal dengan perlakuan Atletico Madrid itu, namun mereka dikabarkan memilih mengalah dalam situasi ini. Laporan itu mengklaim bahwa awalnya Barcelona ingin menyeret Atletico Madrid ke meja hijau untuk transfer ini. Namun mereka sadar bahwa usaha mereka itu sia-sia. Pasalnya dalam kesepakatan peminjaman itu tidak diatur beberapa menit bermain yang wajib diberikan ke Griezmann. Jadi secara aturan keputusan Atletico Madrid itu sah-sah saja. Sadar posisi mereka tidak kuat, Barcelona dikabarkan mengurungkan niat untuk menyeret klub asal ibu kota Spanyol itu ke pengadilan. Barcelona dilaporkan mengubah rencana transfer mereka untuk Griezmann. Mereka memutuskan menurunkan klausul pembelian sang pemain. Ini disebabkan Griezmann adalah pemain surplus di skuad Barcelona. El Blaugrana tidak sanggup untuk menanggung gajinya, sementara tidak banyak klub yang berminat pada sang striker. Jadi demi memaksa Atletico mempermanenkan sang pemain, Barcelona bersedia menurunkan mahar transfer Griezmann dari 40 juta euro menjadi 25 juta euro saja. Harapannya Atletico Madrid bisa mempermanenkan sang striker. Baru-baru ini Griezmann sempat curhat terkait jam bermainnya. Ia mengaku tidak habis pikir dengan cara Atletico Madrid memperlakukannya. Namun ia menyebut ia selalu bersikap profesional di mana ia selalu memberikan yang terbaik setiap kali Diego Simeone menurunkannya.